Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang meeting pada acara diseminasi aksi nyata tentang budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Sestri Mayeni SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Dharmasraya. Salam beri salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita yang ini lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sungai Rumbai, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil SMK Negeri 1 Sungai Rumbai. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan Selingkungan SMK Negeri 1 Sungai Rumbai. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sempat hadir pada siang hari ini. Selanjutnya sebelum acara kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Armayeni SPD. Kepada Ibu disilakan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Sungai Rumbai kepada Bapak Nur Hamdi SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ma'alika bisrahbi syadri wa isri amri wa hlul lisani tawfani ma'badu. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Sungai Rumbai, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan, yang saya hormati Bapak Ibu tim pemangku jabatan, ada di sana bendahara, ada kepala pustaka, kemudian Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan, seluruh guru dan sivitas SMK Negeri 1 Sungai Rumbai. Alhamdulillah bersyukur atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita. Di hari ini kita sama-sama dalam kondisi sehat walafiat, masih bisa beraktivitas menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah kita agendakan. Saya yakin sejak Bapak Ibu menjelang tidur kemarin, Bapak Ibu sudah menulis apa yang akan saya lakukan di hari Kamis ini. Dari mulai baju yang Ibu mau pakai baju apa, jilbabnya warna apa, pakai pasmina atau pas-pasan, ya itu sudah dirancang pada malam harinya.
Dan alhamdulillah rencana itu insya Allah sudah bisa kita wujudkan bersama dan kita bisa hadir melaksanakan aktivitas kita. Yang kedua, sholawat bersalam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat ini memang memberikan ketenangan di hati kita. Hari ini Bapak Ibu, kondisi Sumatera Barat yang selama ini terkenal aman, damai dengan keelokan alamnya, tapi beberapa minggu terakhir ini kita selalu diwarnai dengan kondisi alam yang tidak bersahabat. Erupsi Merapi yang berdampak pada meninggalnya para pendaki gunung, kemudian melebar, memperbesar arus sungai melalui galodongnya yang juga menelan korban yang tidak sedikit. Ini tentu menjadi sebuah ayat yang bisa kita pahami bersama bahwa sejatinya alam juga bisa memberikan sebuah pembelajaran untuk kita. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita terima itu semua tergantung kepada kita. Sisi mana yang akan kita ambil dari semua kejadian alam itu. Dan alhamdulillah kita di Damastraya ini masih dalam kondisi sehat walafiat. Damastraya mungkin jauh dari Galodo, Damastraya mungkin jauh dari bencana laut, tsunami dan gunung Merapi. Tapi Damastraya mencatat beberapa kali puting beliung datang, beberapa kali banjir yang tidak ada dalam agenda nyampe juga. Nah, ini tentu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita bersama, dan ketenangan hati yang kita miliki ini mudah-mudahan bisa terus kita pertahankan sehingga menjadikan diri kita menjadi makhluk yang memang selalu bisa membawa manfaat yang lain. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, tim manajerial SMK Negeri Sumberumbai, Bapak Ibu Majelis Guru semua, para pendidik dan pendidikan yang sudah hadir memenuhi undangan dari Bu Sestri Mayani, yang beliau hari ini sedang mengikuti pelatihan guru penggerak. Bapak Ibu, ada peran penting dari guru penggerak. Jadi dengan kegiatan ini sejatinya yang sedang belajar bukan hanya Bu Sestri Mayani saja, tapi Bapak Ibu yang hari ini berada di ruangan ini sebetulnya sedang sama-sama belajar. Karena harapannya apa? Seperti pesan Pak Nadiem Makarim, perubahan itu tidak harus dimulai dari yang besar, tapi justru perubahan itu dimulai dari hal kecil yang dilakukan bersama dengan niat bersama, tujuan bersama. Maka di sana ada istilah kapal besar bangsa Indonesia ini akan berlayar. Tatkala apa? Tatkala semua potensi yang kita miliki mampu menjalankan peran fungsi sesuai dengan posisi kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini peran guru penggerak salah satunya yang paling penting adalah bahwa dia akan menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya apa? Bahwa pemimpin ini memiliki peran yang sangat penting. Apa pembeda pemimpin pembelajaran hari ini dengan pemimpin yang sebelumnya? Tidak ada istilah hari ini adalah berpihak kepada murid. Jadi guru penggerak Bapak Ibu muara akhirnya adalah berpihak kepada murid. Yang ujungnya kita kenal dalam standar nasional pendidikan adalah standar kelulusan. Kelulusan seperti apa yang kita dambakan, siswa seperti apa yang kita impikan, warna seperti apa yang mau kita torehkan. Jadi indikator dari keberhasilan pendidikan itu terlihat dari gambaran seperti apa. Maka tatkala kita tidak mampu menggambarkan bersama, artinya kita belum satu visi. Kalau belum satu visi, berarti belum tahu apa yang mau kita kejar bersama. Maka di awal kemarin diawali dengan visi misi, yang artinya itu adalah upaya untuk menyamakan persepsi. Mau seperti apa target produk dari sistem pendidikan SMK 1 Sumberumbai. Maka standar kelulusan ini menjadi acuan. Itu loh alumni yang mau kita capai. Seperti itu loh kompetensi alumni yang akan hasil pendidikan kita. Seperti ini loh gambaran orang-orang karakternya. Maka visi kita hari ini adalah bagaimana menghasilkan alumni berkarakter belajar Pancasila. Jadi itu targetnya. Kemudian kompeten dan saya rasa 3 kalimat ini akan menjadi sebuah kekuatan
arah yang jelas. Bapak Ibu yang saya hormati, Selanjutnya, di dalam proses menentukan warna atau target, disinilah masuk dalam standar proses. ya. Kalau hari ini Bu Linda kemarin baru pulang dalam rangka mendudukkan standar isi, yang merupakan kitab. apa Kalau standar isi kan menuliskan apa yang mau kita kita buat. Ya. standar itu maksudnya Tuliskan apa yang mau Anda lakukan itu di standar isi. Jadi kita tuliskan tuliskan gambaran. rangka semuanya. Nah kalau hari ini Itu sudah masuk ke dalam standar proses standar proses itu adalah upaya merealisasikan apa yang mau kita tulis. Jadi apa yang sudah Tulis dalam standar isi atau yang dikenal hari ini KSP akan kita wujudkan. Jadi kalau dalam perfilman sudah ada skenario-nya, maka kemudian skripnya sudah ada, maka tinggal role action. role Action action itu seperti apa? Maka maka di sana sudah ada aktor yang bermain. sutradara Saudara melihat seperti apa, modelnya apakah sesuai dengan skrip atau ada improvisasi atau kurang dari dari skrip yang sudah ada. tapi Intinya tentu tercapai peran seperti apa, nah di sini standar proses. aktornya Aktornya siapa? Tendik, para guru ya, tendik tenaga pendidikan pendidikan itu aktor yang akan bermain di dalam. Jadi Bapak Ibu, hari ini Bu Sri Mariani akan akan membedah modul tentang budaya positif. Bapak Ibu. Budaya positif ini adalah Salah satu gambaran upaya untuk menciptakan bagaimana capaian siswa itu nanti akan dapat diraih. ini Ini adalah bagian proses. dari pendidikan. Nah, ini adalah bagian Proses pendidikan. Bagaimana sebetulnya pendidikan yang akan dilakukan aktivitas seperti apa yang terjadi di SMK, seperti apa guru-gurunya menciptakan. akan pembelajaran. Maka hari Bapak Ibu Guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran. pembelajaran Kita para guru adalah adalah para pemimpin. pembelajaran. Jadi Ini sesuai dengan firman Allah wa qala rabbuka lil malaikati ini ja'alul fil ardi khalifah. ya. Jadi bahwa tatkala Allah Allah berfirman kepada malaikat bahwa saya akan menciptakan khalifah. khalifah Jadi Bapak Ibu ini adalah sesuai dengan skenario Allah sebagai pemimpin-pemimpin khalifah di muka bumi ini yang akan memberikan contoh dan tuntunan kepada siapa? apa Kepada orang-orang yang kita pimpin. pimpin. Jadi Bapak Ibu, budaya Positif ini akan seperti apa? yang termasuk budaya Positif apa saja? bagaimana cara membentuk Bentuknya? Siapa yang yang wajib dan bertanggung bertanggung jawab? Seperti apa modelnya. Nah, nanti Di Mariani akan mudahnya sudah kita bersama. mari sama-sama Kita ikuti. Semoga dari kegiatan ini nanti kita dapat dapat menghasilkan sebuah gambaran kira-kira budaya positif apa yang nanti bisa hati disepakati, tidak bisa dimunculkan, yang tentunya ini menjadi karakter sekolah kita. kita. Bapak Ibu, satu hal yang Perlu kita pahami adalah sejatinya SMK ini harus punya branding, harus punya ciri khas. oh ITB Itu kalau berbuat. oh UNAN itu seperti itu, UNP seperti itu itu orang sudah punya merek, masing-masing. UGM seperti itu, TS seperti itu. contoh. Sekarang juga setiap Sekolah itu harus ada brandingnya. Kalau di SMK itu kira-kira pasti hanya akan seperti ini. Nah, hari ini kita bukan mengatakan belum ada brandingnya, tapi kita dulu masih terus berjuang untuk lebih memperjelas jelas seperti apa sebetulnya karakter anak yang akan dihasilkan dari proses proses pembelajaran di SMK negeri Sungai Rumbai yang di sana ampuh oleh guru hebat. Harapan kita kita dari pertemuan ini kita akan semakin menambah wawasan dan harapannya ini bisa bisa diaktualisasikan di dalam kelas-kelas kita kita sehingga budaya positif ini betul menjadi karakter ciri khas MK Negeri. Demikian dari saya. Selamat kepada Saya Sri Mayani.
mudah-mudahan tidak ada kendala untuk sampai menuntaskan program dari kegiatan guru penggerak yang memang membutuhkan energi, membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, dan finansial juga ikut berperan sangat. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah dan meningkatkan kualitas diri. Demikian, banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada Bapak. Selanjutnya berbagi aksi nyata tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sestri Mayeni SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Damastraya. Kepada Ibu Sestri Mayeni SPD disilakan. Terima kasih Bu Meci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sungai Rumbai, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sungai Rumbai, yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua Jurusan Selingkungan SMK Negeri 1 Sungai Rumbai, kemudian yang saya hormati rekan-rekan teman sejawat guru dan tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Sungai Rumbai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu karena sampai siang ini masih bertahan dan bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi praktek baik dari saya tentang budaya positif pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu di sini setidaknya nanti apa yang bisa saya sampaikan bisa menjadi ilmu baru mungkin bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini tugas saya membuat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di program calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Dharmasraya. Nah, goalnya pada pertemuan kali ini saya memfokuskan ke ketika seorang anak atau siswa kita melanggar, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kenapa ada langkah-langkah yang harus kita lakukan? Karena yang dituntut di sini adalah budaya positif. Budaya itu tidak bisa dibentuk kayak membalik telapak tangan, ya. Karena budaya positif itu akan terbentuk ketika adanya kebiasaan yang berkelanjutan kita lakukan. Nah, untuk pertama kita melihat dulu perubahan paradigma belajar yang dipopulerkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Perubahan paradigma belajar ini beriringan dengan kurikulum merdeka yang sudah diterapkan di sekolah kita dari tahun 2021 kalau tidak salah, dengan ditunjuknya sekolah kita pada tahun 2021 itu yaitu
sekolah pusat keunggulan. Jadi harus menerapkan merdeka belajar. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan harus mendorong perubahan positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena kita di sekolah, terutama siswa kita berarti. Ini sejalan dengan prinsip pendidikan karakter di kurikulum Merdeka. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu, termasuk saya sendiri, selama menjadi guru, kita hanya menuntut kepada siswa kita. Saya menyadari itu setelah saya mempelajari paradigma belajar dari Bapak Ki Hajar Dewantara di Modo 1.1. Nah, menuntut di sini seperti biasanya kita lakukan ke siswa kita. Contoh, halo Ari, kamu besok harus datang jam 7 ya, tidak boleh terlambat ya. Terus tuntutan selanjutnya kita minta kepada murid-murid kita. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru ini hanya sebagai fasilitator bagi anak-anak kita. Kita hanya menuntut mereka untuk bahagia hidupnya, selamat hidupnya, dengan kodrat yang sudah mereka bawa, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selama ini kita menganggap, termasuk saya sendiri, bahwasanya anak-anak kita ini kita anggap kertas kosong yang belum tahu apa-apa mungkin. Nah, sementara sebenarnya mereka itu sudah ada kodratnya, kodrat alam namanya. Nah, di dalam agama kita juga sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran bahwasanya setiap anak yang lahir ke dunia ini dia sudah membawa nilai-nilai kebajikan. Misal nilai-nilai kebajikan itu sudah ditiupkan oleh Allah ke hati kita masing-masing yang terlahir ke dunia ini. Jadi sudah ada kodrat alamnya. Kemudian kodrat zaman, bagaimana kita menuntun anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Kalau zaman kita sekolah dulu mungkin teknologi belum seperti saat sekarang. Kalau kita sekolah dulu zamannya mau cari referensi harus ke pustaka, mau cari referensi tentang skripsi dan lain-lain harus ke pustaka. Kalau anak zaman sekarang tidak perlu lagi, dia sudah bisa mengakses dimanapun apa yang dia mau. Jadi sebenarnya tanpa ada kita pun di dalam kelas, apa yang ingin dia dapatkan di SMK ini tentang pengetahuan sebenarnya bisa saja tanpa ada kita dalam kelas. Nah, lalu apa peran kita sebagai guru di zaman sekarang? Ya, menuntun tadi tentang membentuk karakternya. Tinggal itu guna kita lagi di dalam kelas. Karena kalau teladan membentukkan karakter itu tidak bisa teknologi yang membentuknya ke anak-anak kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dulu waktu 2021 ketika mengenal Merdeka Belajar ini, saya belum paham yang Merdeka Belajar itu seperti apa. Karena saya diskusi dengan Bu Linda, awal-awal masuk dulu CGP ya, Pak Kepsek, Bu Husni dan lain-lain dulu, ada yang nama kata-katanya menghamba kepada murid. Jadi saya penasaran menghamba kepada murid. Pernah saya tanya ke Bu Linda, nih menghamba itu kepada Allah aja lah, tidak usah kepada murid seperti itu. Nah, kemudian hal itulah yang memotivasi mungkin ya. Kenapa saya penasaran yang Merdeka Belajar dimaksud di kurikulum Merdeka itu seperti apa. Nah, setelah mempelajarinya sampai sekarang baru di modul 2.1, ternyata yang
namanya merdeka belajar itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebenarnya kita jadi guru selama ini menurut saya sudah melakukan pembelajaran yang namanya berpihak pada murid. Cuman belum merdeka mungkin. Nah, di budaya positif ini goalnya nanti adalah bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah atau kasus yang dilanggar oleh anak-anak kita. Ini goalnya nanti setelah kegiatan ini yang ingin saya bagikan. Nah, dengan menjalankan budaya positif itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif ini dapat terwujud jika kita sebagai guru mempunyai nilai-nilai yang dipopulerkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Saya yakin dan percaya kelima nilai ini sebenarnya selama ini sudah kita jalankan, seperti mandiri, kita ikut pelatihan-pelatihan seperti Canva dan lain-lain. Kemudian reflektif, setiap sesudah pembelajaran pasti kita selalu memberikan refleksi kepada siswa kita. Kemudian kolaborasi ini sering kita lakukan sebenarnya. Contohnya saja kalau saya pernah membuat trainer berkolaborasi dengan kawan-kawan di jurusan. Kemudian inovatif. Nah, ini inovatif ini di SMK ini adalah sumbernya. Karena di sini gurunya muda-muda, kemudian penguasaan IT-nya sangat tinggi, kemudian ya disinilah gudangnya inovatif di SMK Negeri 1 Sungai Rumbai menurut saya. Karena kalau dibandingkan dengan sekeliling kita, masih ada mereka yang seperti Eropa belum digunakan seperti itu. Sementara kita sudah dari zaman dahulunya ya. Nah, yang mungkin dari 5 nilai ini yang belum kita terapkan dan terkadang kita lupa menurut saya adalah nilai yang berpihak pada murid. Terkadang mungkin lupa. Nah, budaya positif ini dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah. Jadi adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama. Nah, ini mungkin salah satunya sudah tertuang di dalam tata tertib SMK Negeri 1 Sungai Rumbai. Cuman tata tertibnya ini baru sampai yang baru ya Pak Kensek, yang baru sampai di tanda tangan dengan industri, tapi belum ada sosialisasi. Kalau yang saya tahu, sosialisasi dengan warga sekolah dan sosialisasi dengan wali murid. Nah, salah satu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar sekolah kita ini nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Nah, untuk menciptakan itu semua, sekolah aman dan nyaman itu tidak bisa hanya kepala sekolah saja, atau wakil saja, atau ketua jurusan saja. Untuk menciptakan budaya positif ini butuh kolaborasi atau kerjasama kita semua, baik antara warga sekolah, orang tua wali murid, muridnya, dan masyarakat di sekelilingnya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bawa dari lahir itu banyak sekali.
antaranya adalah peduli, kemudian kebersihan, berkomitmen, percaya diri, kemudian rasa hormat, tanggung jawab, banyak lagi ya Bapak Ibu. Nah, kita ke sekolah ini ada tiga motivasi kita ke sekolah nih Bapak Ibu. Saya yakin dari ketiga motivasi ini pernah kita alami masing-masing. Motivasinya yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang karena rasa jenuh kita sekolah nanti daripada kita dipanggil kepala sekolah gitu ya. Ya akhirnya pergi sekolah. Kemudian motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini terkadang memang ada motivasi kita seperti ini. Saat hati-hati kita tidak tidak nyaman, tidak bahagia, tidak tenang. Kemudian motivasi yang terakhir, kita pergi sekolah ingin menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah ada pada diri kita. Misalnya karena rasa tanggung jawab kita, karena anak-anak murid kita menanti bertemu dengan kita di kelas. Nah, ketika ada siswa kita yang melanggar, kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa dia melanggar? Coba-coba penasaran ya. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Bisa saja tidak sesuai dengan keinginannya atau ya. Ya. Berarti tidak sesuai dengan kebutuhannya yang dia inginkan ya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Bagian dia protes, cara dia berprotes. Ya. Nah, di materi budaya positif yang saya dapatkan di modul 1.4 ini, ternyata siswa kita itu kebanyakan melanggar karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Contoh, sering siswa kita sudah di kelas, dia masih makan di kantin ya Pak Dona. Nah, artinya ketika dia masuk kelas, kita tanya, kamu dari mana? Dari kantin Bu. Ngapain? Makan Bu. Kenapa kamu tidak masuk dulu? Kenapa kamu makan dulu? Saya lapar Bu. Jadi artinya mereka melanggar kesepakatan kelas, tidak disiplin nyampai di kelas karena ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi karena lapar. Nah, kebutuhan dasar ini ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan akan menentukan sebuah pilihan, kemudian kebutuhan akan kesenangan. Kita butuh untuk merasa senang. Nah, seperti itu juga kebutuhan yang ingin dirasakan oleh siswa kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini posisi kontrol kita seorang guru di dalam kelas. Yang pertama ada yang namanya kita guru sebagai penghukum, kita guru sebagai pembuat rasa bersalah, kita guru sebagai temannya, kita guru sebagai pemantau mereka, kemudian kita guru sebagai manajer oleh mereka. Nah, seperti apa guru yang dikatakan sebagai penghukum? Ketika kita menggunakan kalimat verbal atau hukuman fisik.
ikuti aturan saya ya, atau awas kalian. Atau misalnya kalimat kita ke mereka, kamu selalu saja salah. Atau misalnya pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kalimat-kalimat yang sering kita lontarkan ke siswa kita. Jadi posisi kita di situ adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya kita ini suara kita lembut, tapi kata-kata kita menyakitkan. Saya sering mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu. Sebelum saya mengenal ini, kata-kata kita, suara kita memang kadang lembut, tapi kata-kata kita menyakitkan. Contohnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu hari ini. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Tak cukup satu kali ini. Kemudian gimana coba kalau ada orang tuamu, kamu berbuat begini? Nah, itu kalimat yang terakhir ini sering kalau saya melontarkan ke siswa. Ternyata kalimat seperti itu adalah pembuat rasa bersalah pada siswa kita. Nah, yang ketiga, ini posisi kita sebagai teman. Artinya kita tidak menyakiti mereka. Kita berupaya mengontrolnya anak-anak kita. Ayolah, mohon gitu ya. Ayolah bantu demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo bantulah Bapak. Nanti Bapak kalau tidak ini kan kena marah oleh kepala sekolah. Kata-katanya. Nah, nanti ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu kalimat-kalimat yang mungkin kita lontarkan ke siswa kita. Itu posisi kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, ini pemantau ini kita sering mengawasi mereka. Mereka itu bertanggung jawab tidak atas perilaku yang mereka lakukan. Nah, pemantau ini kalau menurut saya lebih kepada membuat siswa merasa takut. Kenapa seperti itu? Karena kalau kamu tidak lakukan ini konsekuensinya ya. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Nah, posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya ada kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian kita mempersilahkan mereka untuk bertanggung jawab atas kesepakatan yang kita buat dengan mereka. Kemudian kita bersama murid mencari solusinya dari permasalahan yang mereka buat atau yang kita buat. Kita kan juga sering terlambat, tidak selalu siswa ya Pak Dona. Nah, itu 5 posisi kita di depan siswa. Di segi juga restitusi ini ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya kita melontarkan ke mereka ketika berbuat salah, kita panggil, kemudian kita tanya kenapa kamu tadi berbuat seperti ini. Maka mereka akan bercerita ini Bu gitu ya. Nah, nanti kita menstabilkan emosinya, identitasnya. Seperti kita bilang, setiap orang pasti punya kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang berbuat salah. Jadi mereka tidak merasa kita judge bahwasanya mereka saja yang berbuat salah itu. Kemudian langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus yang saya ambil dari LMS CGP saya. Nanti saya mohon keaktifannya untuk menjawab 4 pertanyaan ini dari kasus tersebut. Kasusnya nanti
artinya untuk menjawab 4 pertanyaan dari kasus yang ada pada lembaran kertas yang sudah dibagikan. Pakai absen kok enggak ada. Udahnya video ini Kak, yang 24 Iya kan? kalau pakai absen kalau tidak ada absen Itu kasusnya ya Bapak Ibu. Silakan dibaca dulu kasusnya. Kemudian nanti kita diskusikan 4 pertanyaan ini terhadap kasus itu. Kasusnya adalah ini ada percakapan seorang guru Pak Joko dengan muridnya Mario dan Adi. Kata Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kata Pak Joko. Kemudian Pak Dona ya, kita tukar ya. Oke, cocok dengan Pak Dona ini. Kemudian Mario dan Adi ini menjawab, iya Pak. Tadi pada jam Istirahat pagi. Ada baterainya. Mario dan Adi ini menjawab, iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lempar makanan di kantin Pak. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina. Jadi kena gurunya Ibu Dina. Kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ikut kena juga ketika beliau sedang berjalan katanya. Nah, kemudian Pak Dona, Pak Joko. Kemudian Pak Joko, kalian main lempar-lempar makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Memastikan lagi. Nah, kemudian Mario dan Adi menjawab dengan wajah sedih dan menunduk rasa bersalah. Iya Pak. Nah, kata Pak Joko, Adi, ada informasi yang mau kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, kata si Adi ke Pak Joko. Tapi, nah, kami tidak sengaja Pak, kata si Adi. Kemudian Pak Joko bertanya, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Kemudian Mario dan Adi jawab, ya Pak, saya tahu saya bersalah. Intinya. Nah, baiklah, kata Pak Joko, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukannya ada alasannya. Pasti seru ya main lempar-lempar makanan, kata Pak Joko. Iya Pak, kata Mario dan Adi. Kemudian kata Pak Joko, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak, kata Mario dan Adi. Nah, kata Pak Joko, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya sehingga kalian dalam masalah. Iya Pak, kata Mario dan Adi. Nah Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Berarti sebelumnya mereka sudah ada keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Nah, Mario berkata, kita harus bersikap baik satu sama lain Pak. Kata Adi, kita harus menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kata Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali
ketika kalian bermain lempar-lempar makanan yang mengenai Ibu Dina. Apakah kalian melakukan itu telah menghormati orang lain dan lingkungan? Kata Mario dan Adi, tidak Pak. Nah, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Kata Pak Joko. Mario dan Adi jawab, iya Pak. Nah, Pak Joko, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, kasus ini nih sudah menunjukkan penyelesaian segitiga restitusi tadi. Nah, ini ada 4 pertanyaan Bapak Ibu berdasarkan materi tadi, teori tadi. Ada 4 pertanyaan terhadap kasus yang tadi. Ini kasus ini bisa kita terapkan cara penyelesaiannya di kelas-kelas kita. Nah, pertanyaan pertama Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru yang kita pelajari tadi, posisi mana yang dipraktekkan oleh Pak Joko? Kemudian jelaskan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bantu menjawabnya. Posisi kontrol guru di sini tadi nah ini ya Bapak Ibu. Nah ini kira-kira dari kasus Pak Joko dan Pak Mario dan Adi, penghukumkah Pak Joko, pembuat rasa bersalahkah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa bantu berpartisipasi mendiskusikannya? Silakan Bu Yudesna. Terima kasih Bu Ses. Dari 5 posisi kontrol yang ada, kemudian kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Pak Joko terhadap 2 orang siswanya tadi, ada Mario dan ada Adi ya. Jadi dari apa yang sudah dilakukan oleh Adi dan Mario ini, yang pertama sekali kita bisa lihat dari dialognya antara bapak dengan siswa tadi, menimbulkan pada siswa itu ada rasa bersalahnya. Berarti ada posisi kontrol seorang guru, berarti ada masuk rasa bersalah yang nampak kita lihat. Kemudian lanjutnya dari dialog tersebut, bapak itu melihat kembali apa yang telah dilakukan mereka, berarti beliau memantau apa yang dilakukan peserta didiknya. Nah, masuk juga ke dalam. Kemudian yang nampak oleh saya tadi, yang terakhir itu paling apa nampaknya, yang paling enak rasanya untuk siswa gitu kan. Jadi dia bawa siswanya ke kantin, lalu direstitusikannya kembali. Gimana keadaannya? Bapak mau lihat apakah ada enggak perubahannya yang kalian lakukan kemarin dengan kita ke kantinnya besok lagi gitu kan. Jadi nampak dia seolah-olah kan mengajak siswa, berarti membawa siswa itu, mengajak, menempatkan siswanya sebagai teman. Bisa saja kayak gitu. Mungkin yang lainnya bisa ditambahkan oleh teman kita yang lain. Bu Nelvi mungkin Boleh menambahkan ya Bu Sesi?
Ini menurut saya. Mohon maaf tadi antara nyimak dan tidak. Jadi dari kasus Pak Joko ini, peran yang dimainkan Pak Joko kalau menurut saya adalah sebagai manajer, di mana Pak Joko mengambil peran membangun kesadaran siswa, di mana murid tadi kembali diingatkan dengan aturan yang ada, dia menyadari apa yang dia lakukan dan dia memahami konsekuensi apa yang harus dia jalankan. Jadi peran yang diambil oleh Pak Joko adalah manajer. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin dari 5 posisi kita seorang guru ini terhadap kasus Pak Joko tadi dengan anak-anaknya? Oke, jadi dari kasus Pak Joko dengan anak-anaknya tadi, itu cara penyelesaian yang dilakukan berdasarkan materi atau cara-cara dalam membangun budaya positif. Nah, ilmu baru yang saya dapatkan di CGP ini tentang budaya positif. Jadi kalau ada anak kita yang melanggar, kita lihat dulu, kita panggil dia. Kemudian kita lihat dulu, melanggar itu ada enggak kebutuhan atau keinginan mereka yang tidak terpenuhi. Misalnya kalau dia terlambat, kenapa dia terlambat? Kadang dengan suasana hati yang tidak baik, mereka terlambat, kita terkadang kan emosi ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak baik-baik saja, akhirnya karena kita tidak baik-baik saja, emosi, anak kita terkadang tersakiti oleh kata-kata kita. Dan bahkan ada yang menyuruh pulang aja lah, atau di luar sajalah. Nah, kemudian setelah itu kalau ada kebutuhannya yang dilanggar, tentunya kita arahkan dia. Misalnya dia kebutuhannya tadi adalah merasa lapar, berarti kita arahkan dia, besok kamu kalau mau ke sekolah silahkan sarapan dulu di rumah, atau kamu bawa bekal dari rumah. Jadi begitu pembelajaran ibu dimulai, kamu tidak terlambat lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika tidak ada kebutuhan dasar atau keinginan mereka yang dilanggar, artinya kebutuhannya terpenuhi semua, baru kita mainkan. Misalnya dia tetap terlambat juga, kita mainkan posisi kita sebagai seorang guru. Posisi kita 5 ini. Tapi dari yang 5 ini, setelah dipelajari, yang terbaik itu adalah posisi manajer. Karena kalau posisi manajer ini artinya kita membuat mereka tersadar tanpa kita menghukum, tanpa kita membuat dia berasa bersalah, tanpa mereka tersakiti oleh kita. Kemudian jika masih posisi kontrol ini tidak main menyelesaikan masalah, baru kita kembali ke keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Saya yakin dan percaya, termasuk saya sendiri, saya belum pernah yang namanya membuat keyakinan kelas. Yang pernah saya buat adalah kesepakatan kelas atau kontrak belajar, biasanya di awal semester, di awal belajar. Jadi kesepakatan kelas itu biasanya saya barengi dengan konsekuensi. Ketika dia melanggar, saya tanya, nanti konsekuensinya kamu tahu kan? Tahu Bu, ya sudah, kerjakan, seperti itu. Biasanya konsekuensinya saya cenderung suruh anak itu membersihkan, menyapu labor. Nah, berikutnya
ini cara menyelesaikan yang terakhir. Kalau misalnya keyakinan kelas juga tidak mereka sadari, barulah kita terapkan segitiga restitusi. Yang langkahnya tadi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakannya, kemudian meyakinkan keyakinannya. Mungkin itu goal yang saya dapatkan di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Kalau selama ini tanpa kita memahami murid, tanpa kita bertanya dulu kepada mereka, kita langsung menjat mereka, oh kamu pemalas, oh kamu orangnya tidak bersih, oh kamu orangnya tidak aktif dalam pembelajaran, oh kamu orangnya seperti ini, seperti itu gitu. Nah, dengan memahami mereka, dengan bertanya ke mereka terlebih dahulu, maka kita akan bisa memahami mereka. Jadi kalau dulu ya Bapak Ibu pamannya ketemu dengan siswa di jalan, karena dia bukan siswa listrik, jadi tidak kenal dengan saya misalnya kan, satu tidak ada tegur sapa, pasti sakit hati, anak tuh, padahal dia tahu bahwasanya kita guru SMK, terkadang ketemu di jalan keluar dari Jepang gitu kan. Kalau sekarang tidak lagi seperti itu, kita berusaha saja memahami, mungkin dia tidak kenal dengan kita atau memang tipe anaknya seperti itu. Jadi intinya banyak memahami aja lagi. Jadi tidak emosi lagi tidak sakit hati lagi ke siswa yang ketika dia ada melanggar. Mungkin itu yang dapat saya bagikan, apa yang saya dapat di modul 1.4 ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada penguatan atau saran atau refleksi dari Bapak Ibu, terutama mungkin yang sudah mendapatkan sertifikat CGP. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Ses dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, hari ini kita melihat Bu Ses dalam diseminasi budaya positif untuk kita semua, bahwasanya kita yang selama ini membuat keadaan anak, kadang kita menerapkan kita sebagai penghukum, kadang kita menerapkan sebagai teman, kadang kita ada menerapkan sebagai manajer, kadang ya berbagai macam pola tingkah lah yang pernah kita jalani selama ini. Ternyata hal-hal tersebut harus kita pilih mana posisi yang tepat dalam mengatasinya. Jangan kita itu sebagai penghukum sejati. Ada kalanya kita sebagai teman, ada kalanya kita sebagai manajer dalam memutuskan itu. Kemudian kenapa hal ini timbul? Karena dulu kita tidak tahu mana yang kesepakatan kelas, mana yang keyakinan kelas. Jadi untuk refleksi kita ke depannya, bahwasanya segala sesuatu selama ini kita mengalami kesalahan dalam mempraktekkan mana yang keyakinan kelas, mana yang kesepakatan kelas, mana yang lainnya seperti itu ya. Untuk semester besok itu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk semester Juli Desember, kita buatlah kesepakatan kelas bersama murid. Kemudian bangkitkan ide-ide positif dari mereka itu. Mana inspirasi positif yang dia sarankan. Kemudian setelah ide itu dipaparkan di depan, kemudian mungkin kita sebagai fasilitator buat mereka berikan penguatan. Nah, ini loh kesepakatan yang kalian munculkan tadi. Apakah Ananda semua yakin nggak dengan kesepakatan ini? Seandainya mereka sudah yakin dengan
beberapa kesepakatan yang telah mereka buat. Contohnya saja, umpamanya datang tepat waktu, menghargai pendapat teman ketika berbicara, tidak saling mengejek. Itu kan sesuatu ibaratnya kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas ini dibentuk, mari mengajak mereka itu untuk meyakini kesepakatan itu lagi. Jadi apa beda kesepakatan dengan keyakinan? Kalau kesepakatan itu lebih kepada mungkin di bagian luarnya saja dulu. Tetapi kalau udah dibawa kepada keyakinan kelas, berarti itu mengajak anak untuk benar-benar meyakini kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian lahirlah konsekuensi. Jika kesepakatan yang sudah diyakini itu dilanggar, maka lahir konsekuensi. Konsekuensi itu siapa yang menciptakan? Yaitu dari mulut anak-anak tadi. Jangan kita yang memberikan inspirasi konsekuensinya. Umpamanya kan kita kadang terinspirasi juga ya. Konsekuensinya adalah membersihkan WC. Kan seperti itu. Jangan dari mulut kita yang ngomong. Seandainya dia yang ngomong, konsekuensinya adalah dia mampu mengatakan seperti ini. Jika saya melanggar kesepakatan yang sudah diyakini itu, maka saya siap menerima konsekuensinya berupanya ini kita dengarkan baik-baik. Setelah sepakat pula dia dengan konsekuensi yang mereka buat itu, berarti itulah yang akan kita paparkan kepada mereka untuk penerapan kesepakatan, keyakinan, konsekuensi yang akan dijalankan selama satu semester tersebut. Jadi biasakanlah kita untuk selalu memberikan kesempatan, potensi mengembangkan ide-ide kreatif dari mereka itu. Tinggal mereka itu untuk kita yakini lagi, karena sebenarnya anak yang kita ajar ini adalah dia sudah anak-anak yang udah dewasa, anak-anak yang sudah punya talenta untuk ngomong, tetapi terkadang mereka tingkat kepercayaan diri mereka itu masih kurang. Disitulah tugas kita sebagai pendidik melakukan pendampingan kepada mereka agar mereka itu percaya diri dalam berbicara di depan kelas bersama teman-teman itu, dalam menyepakati kesepakatan kelas untuk diyakini dan memberikan konsekuensi yang ada. Mungkin itu dulu dari saya, sekedar untuk berefleksi tentang diseminasi positif dari UCES. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda, luar biasa penguatannya atau refleksinya. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Desi. Iya, terima kasih Bu Ses. Maksud saya gini ya, kebetulan di sekolah kita yang sudah lulus guru penggerak udah 6 orang ya Bu Linda ya, yang sudah lulus, yang sudah terima sertifikat 6 ya. Kemudian sekarang ada 2 lagi, Bu Ses dengan Bu Arbaini. Ini lanjutan dari cerita budaya positif tadi ya. Begini ya Bu, kita ingin semuanya kita ini saling mengayomi. Kemudian kita semua pendidik dan tenaga kependidikan ini saling menyadari dengan apa kelebihan dan kekurangan kita, agar kita bisa saling mengayomi dan memperhatikan peserta didik kita. Itu tujuannya, intinya seperti itu. Jadi kalau kita sudah sama sesuara, dari mungkin ada yang dari 8 kita tadi, kita jumlahnya di sini ada kita 60 tenaga pendidikan Bu Linda. Oke, 60. Mungkin dari 8 ini kita punya PR untuk berapa orang teman guru. Seperti itu lagi, kita masukkan budaya positif ke teman-teman kita. Kemudian kita berharap di sini tidak ada yang saling judge, tidak ada yang saling, oh mentang-mentang hebat, oh mah. Itu tidak ada, jadi jangan sampai budaya itu yang ada gitu kan. Mungkin dengan kita seperti itu, anak-anak kita ini akan terbawa dia dengan yang kita kerjakan. Seperti saya sering mendengar ceplosan-ceplosan mulut siswa. Kadang-kadang dia merasa di belakang itu, di pustaka itu kan gak ada guru, dia kira itu.
Jadi yang carut-carut, yang teriak-teriak, yang begini-begini kan sering terdengar gitu kan. Kalau saya lagi tidak sibuk, saya keluar, saya panggil dia, saya tanya gitu kan. Tapi kalau kerjaan kita ini lagi nggak bisa ditinggalin gitu kan, berarti kan kita membiarkan siswa. Nah kalau kita biarkan berarti itu yang ditanya oleh Bu Ses tadi. Berarti mewujudkan, gimana kita mewujudkan visi misi sekolah. Jadi kita ingin mungkin sekolah kita ini sudah sangat bagus sekali di luar gitu kan. Dari 800 lebih siswa, mungkin yang ada di jalan itu sekitar 50 orang itu udah paling banyak itu, yang di warung jalur 2 dan lain sebagainya. Tapi yang jeleknya ini yang nampak sama orang. Kita tahu, kita seorang guru ditanya oleh orang pertanyaan 10, benar kita 10-nya orang tak akan bilang, wih hebat ibu, tak akan gitu. Tapi pertanyaan yang 10 kita salah satu, yang satu ini yang akan jadi bumerang buat kita. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin berpendapat juga. Jadi dari budaya positif tadi Bu Ses ya. Budaya, kembali ke budaya itu apa yang kita bangun gitu ya, apa yang kita bangun dan nanti akan menjadi ciri khas dari lingkungan kita. Budaya positif, saya pertama kali mendengar istilah ini itu tahun 2021. Waktu itu saya pelatihan anti bullying. Sebenarnya bukan anti bullying sih, kata bullying nggak boleh disebut gitu ya, tapi fasilitator agen perubahan tahun 2021. Ketika itu saya diketawain oleh sekeliling saya, termasuk waktu itu Bundro sama Umay ngetawain saya gitu ya. Ketika saya di dalam ruangan, saya lagi lagi bimtek. Apa hal yang pertama sekali terkesan buat saya, jangan marahi anak gitu ya. Dan waktu itu saya juga dihajar habis-habisan sama orang-orang di sekitar ini. Saya ingat sekali Bundro dan Umay waktu itu yang doya, kalau kita tidak boleh marahin anak gimana caranya. Ternyata memang melalui program guru penggerak ini utuh pemahaman saya. Jadi intinya adalah ketika kita bisa membangun budaya, maka tidak perlu ada hukuman. Sebenarnya bedanya hanya dengan budaya positif kita membangun kesadaran, itu intinya. Kalau selama ini kita akan menegaskan kepada hukuman, dan saya jujur saya juga mengakui ini terhadap anak saya sendiri. Karena kebiasaan kita menghukum, yang terjadi itu adalah pendongkolan gitu ya, maksudnya kedongkolan. Yang ada adalah anak itu mendongkol, dia bukan dengan kesadaran. Tapi ketika kita dengan sadar dan kita rubah cara dan pendekatannya gitu ya, membangun kesadaran mereka, reaksinya pasti berbeda. Dan itu juga saya rasakan dari siswa-siswa kita. Ya kalau ibaratnya saya penghukum, saya juga sudah puas menjadi orang penghukum gitu ya. Yang pelan-pelan saya berusaha untuk bersahabat dengan anak. Hari ini juga saya paham bagaimana harusnya kita tidak sekedar bersahabat, tapi kita bisa menjadi manajer. Intinya apa? Intinya adalah bagaimana kita memulai itu dari sebuah kesepakatan bersama, keyakinan bersama, dan lebih dalam dari kesepakatan itu keyakinan bersama. Ketika kita meyakininya bersama-sama bahwa hal ini perlu dijalankan, maka mudah-mudahan itulah yang akan membangun kesadaran. Mungkin itu kembali ke hal yang Bu Ses bahas tadi, motivasi ya. Ketika kesadaran itu muncul dari dalam, itu tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tapi ketika itu timbul dari paksaan dari luar, dan itu hanya akan terjadi di depan gitu ya, di depan, dan di belakang ya akan kembali lagi ke apa yang dia mau. Jadi mungkin pembelajaran berharga buat saya adalah selama ini kita sering salah menempatkan diri. Ketika kita mulai pelan-pelan membangun kesadaran anak, karena itu yang akan menjadi bekal buat dia ke depan. Dan mungkin hasilnya tidak harus hari ini, dan memang tidak mungkin hari ini gitu ya Bu Linda ya. Ketika kita membangun budaya peradaban, itu mungkin bisa puluhan tahun gitu lah, mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kita akan melihat hasilnya. Tapi seringkali kita itu bosan dengan kondisi itu. Ketika anak tidak langsung berubah gitu ya. Tapi satu hal, inilah mungkin kesalahan cara pikir kita selama ini. Dan berikutnya juga, ketika kita membangun kesadaran anak, ternyata betul itu harus kita mulai dari kesadaran diri kita sendiri. Makanya saya akhirnya paham, waktu itu jujur, saya orang termasuk protes keras terhadap orang TOI. Iko ba'ala kok kacau, cara mereka apa gitu ya, memperlakukan anak, kok anak kayaknya merasa tidak diatur. Tapi kembali lagi, saya menemukan makna merdeka itu di sana gitu.
Dan benar, ketika mereka memberikan kemerdekaan untuk anak, kuncinya adalah kita harus memerdekakan diri kita dulu. Sebelum kita bisa memerdekakan diri, kita nggak akan pernah bisa memerdekakan anak. Dan ketika anak bisa kita merdekakan, pada saat itulah anak akan belajar sesuai dengan kesadarannya. Dan untuk menuju ke sana memang tidak mudah. Dan pelan-pelan harapannya kan kita saling bergandeng tangan gitu ya menuju ke sana. Kita mulai memerdekakan diri kita, dan itulah sebenarnya hikmah dari kurikulum merdeka yang saya pahami. Jadi akhirnya saya paham bahwa ini maksudnya kurikulum merdeka itu bukan merdeka kita ngapa-ngapain, tidak, tapi merdekakan diri kita dari pikiran keterjajahan selama ini. Kita mengajar anak dengan hati, kita ya namanya saja kita membimbing anak. Mungkin di situ pada akhirnya hikmah menghamba tadi gitu ya saya temukan. Jadi harapan kita ke depan, budaya positif ini bisa kita mulai kembangkan di sekolah, karena bagaimanapun harusnya dengan kita SMKPK yang sudah selesai 3 tahun ini harusnya sudah menjadi dan sudah membudaya gitu ya. Dan ini mungkin ini PR besar buat kita, dan PR besar itu cukup berat di pundak kita ya Bu Linda ya. Yang hari ini kita udah GP ya Bu Linda, kan tidak perlu dikukuhkan juga kan, SK-nya kan udah sertifikat udah keluar. Artinya apa? Ini adalah PR berat bahwa mari kita mulai membangun budaya positif, kita mulai merdekakan diri kita, pikiran kita, pola pikir kita dari cara-cara lama yang dengan selalu memaksakan kehendak, menuntut. Nanti ujung-ujungnya, ini mohon maaf bukan mendahului, karena kebetulan juga kemarin di SLW Bu Linda ikut. Intinya kan bagaimana kita pada akhirnya adalah program yang berpihak pada anak, itu adalah bagaimana suara anak itu kita fasilitasi. Pada akhirnya itu PR besar kita. Kita memfasilitasi suara anak dan pilihan anak sehingga anak akan punya tanggung jawab tentang sesuatu yang dia lakukan. Mungkin itu, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dengan penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yudesna dan Bu Nelvi, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Desra tadi. Kalau menurut saya bisa saja kita lakukan apa yang beliau sampaikan tadi, misalnya dengan membentuk Bu Linda, komunitas praktisi. Komunitas belajar. Nah, di sini kan sudah ada 4, 6, berarti tinggal 5. Nah, kalau 5 orang guru penggerak ini bisa memfasilitasi kita, misalnya melakukan sering atau semacam program apalah kita buat dalam 1 kali sebulan misalnya, ini Bu Linda, atau 1 kali 3 bulan misalnya. Artinya mengingatkan kita lagi bahwasanya kita ini guru yang harusnya seperti itu. Kita tidak menuntut, kita guru hanya menuntun kepada murid-murid kita. Nah, komunitas praktisi ini kalau tidak salah dulu hasil Pak Mon Haryadi dari kegiatan apa dulu? Nah, rasanya sudah menyarankan ke sekolah untuk membuat sebuah komunitas praktisi, komunitas belajar seperti itu. Nah, di komunitas itu mungkin bisa kita berbagi, sering mencari solusi mungkin Bu Linda. Karena kalau di CGP ini katanya tergerak-gerak menggerakkan gitu kan. Kalau tergerak, alhamdulillah banyak kawan-kawan yang tergerak. Buktinya sampai sekarang sudah banyak yang mencoba untuk mengikuti program ini.